Salam Nusantara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata kita semua tidak pernah yang namanya menganut agama. Tidak pernah. Yang kita anut sekarang ini adalah tafsir-tafsir. Contoh misalnya, kalau misalnya mengatakan, agamamu apa? Kamu Kristen. Kristen apa gitu? Katolik, Protestan, karismatik, dan lain sebagainya. Ini akan bagian dari tafsir ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, agamamu apa? Muslim. Kamu Muslim apa? NU, Muhammadiyah? Kan ini kan beda-beda kan. Ini adalah bagian daripada tafsir-tafsir. Jadi kalau saya meneliti dan memahami secara jeli, kita itu tidak benar-benar yang namanya menganut agama. Kita itu menganut tafsir. Jadi itulah alasannya kenapa susah mendirikan negara agama. Contoh misalnya, kalau kita mendirikan negara agama, menegakkan syariat misalnya, kita kan harus memilih syariat mana yang kita pilih gitu. Syariat apa yang kita tegakkan. Sedangkan mazhab-mazhabnya juga beda kan, mazhab Hambali gitu, mazhab Syafi'i dan lain sebagainya. Jadi inilah alasannya kenapa, alasan kuat kenapa susah mendirikan negara agama di zaman sekarang. Kita menggunakan syariat yang mana? Kan syariat kan beda-beda, ada beda-beda tafsirannya. Satu kalimat saja di kitab suci itu, ayat itu bisa ditafsirkan oleh 10 pemuka agama. 10 orang pemuka agama bisa ditafsirkan. Sehingga ini akan menjadikan konflik. Jangankan agama, Pancasila juga beda-beda penafsiran kok. Beneran. Pancasila itu bisa aja ditafsirkan ketuhanan yang Maha Esa itu Tuhan mereka yang paling benar. Ada yang menafsirkan seperti itu. Terus Tuhan agama lain itu nggak benar gitu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan saya sering melihat ya orang di Konoha itu kalau menafsirkan Pancasila itu hanya mengambil ketuhanannya aja. Contoh misalnya, lu kan nggak bertuhan, kenapa hidup di Indonesia? Berarti kamu melanggar Pancasila. Dia hanya melihat ketuhanan yang Maha Esa. Saya sering mendengar orang seperti itu dan membaca kalimat seperti itu. Padahal di sila kedua dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dengan cara mengusir orang lain dari negara ini karena tidak beragama, itu artinya dia sudah tidak punya kemanusiaan. Dia tidak punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak punya adab gitu. Jadi Pancasila, sila pertama itu juga bisa disalah tafsirkan oleh ribuan orang. Padahal Pancasila yang dimaksud itu ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Tuhan kita sama. Mau Tuhannya agama lokal kayak agama impor kayak agama dari mana kayak, yang penting tujuannya baik gitu. Apa kayak alirannya? Tuhan kita sama, kita diciptakan Tuhan yang sama. Itu maksud ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila itu. Tuhan yang universal, bukan berarti Tuhan kita yang paling utama atau Tuhan orang lain sesat. Bukan itu maksudnya. Tuhan yang menciptakan kita semua itu sama. Mau apapun agama kita, itu maksud ketuhanan yang Maha Esa itu. Makanya banyak orang di Konoha itu mengatakan, kamu kan gak beragama, gak bisa hidup di Indonesia. Di sila kedua dikatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita mengatakan atau mengusir orang dari Indonesia karena tidak beragama, bukan tidak bertuhan maksudnya, itu bagian daripada melanggar sila kedua, tidak beradab, tidak punya peri kemanusiaan. Lagian di konstitusi juga dikatakan bahwa agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Gak ada ditulis di situ kewajiban di konstitusi. Bukan berarti saya main-main dengan agama, akan tetapi ini adalah semacam cacat berpikir gitu, cacat logika. Di konstitusi tidak dikatakan bahwa kita harus hak beragama. Itu hak beragama, tidak ada kewajiban di situ. Hak. Jadi ini hak, ini kewajiban. Hak itu artinya boleh dipakai, boleh enggak. Kewajiban ya harus dipakai. Di konstitusi dikatakan itu agama itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi ini adalah semacam cacat berpikir. Bukan berarti saya mengajak yang nonton video ini untuk tidak beragama, bukan. Ini meluruskan gitu, meluruskan persepsi gitu, persepsi yang keliru. Jadi kalau saya perhatikan ya, kembali ke agama tadi itu, ke tafsir agama itu. Kita tuh sebenarnya tidak benar-benar mengenal agama. Ada banyak tafsir-tafsir. Dan tafsir-tafsir inilah yang bikin kita sering konflik. Satu ayat saja salah tafsir bisa menjadikan konflik. Contoh misalnya, tumpas kafir.
Ini kan ditafsirkan konteksnya pada saat penafsiran yang tepat itu pada saat kondisi perang kan, bukan kondisi damai seperti sekarang ini. Tapi banyak orang menafsirkan tumpas kabir ini pada saat damai sekalipun tetap menganut itu. Padahal itu kan konteksnya beda. Konteks. Jadi warga Konoha itu tidak mengerti konteks. Harus plek ketiplek seperti yang di kitab suci itu yang diambil ini. Padahal kan nggak biasa seperti itu. Ada konteksnya, posisinya gitu. Selain itu, setelah saya meneliti dan memahami, ternyata agama itu, khususnya di Konoha ya, justru mengajarkan kita lebih banyak berdoa daripada berpikir. Lebih banyak berdoa daripada berpikir atau bertindak atau bekerja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Contoh misalnya, kalau terjadi banjir di Konoha, warga Konoha pasti mengatakan seperti ini. Oh, ini adalah cobaan daripada yang Maha Kuasa untuk kita orang-orang yang beriman. Mari kita berdoa biar banjir ini cepat selesai. Gitu kan biasanya warga Konoha. Padahal pada faktanya kalau diteliti, kita saja yang buang sampah sembarangan di kali itu. Udah jelas-jelas Pandawara ada tulisan di situ, dilarang buang sampah di kali ini. Capek kami ngebersihin sampah mulu, kata Pandawara ya. Itu yang lagi viral itu. Tetap kita buang sampah di situ. Jadi karena faktor agama ini, kita dari kecil diajarkan berdoa. Tanpa kita diajari untuk bekerja dan berpikir. Jadi gede juga seperti itu. Kalau kecil udah diajarkan berdoa, berarti kita gedenya berpikir bahwa menyelesaikan masalah itu hanya dengan berdoa. Termasuk masalah banjir. Banjir kita berdoa biar banjirnya selesai. Nggak bakalan bisa bro. Nggak bakalan bisa. Mungkin di antara sahabat yang terus ada yang berpikir misalnya, apa sih hubungannya antara agama itu dengan kemajuan suatu bangsa atau prinsip seseorang? Itu sangat berhubungan. Karena apa? Karena dalam agama itu ada yang namanya hukum agama. Jadi hukum agama ini mempengaruhi mindset, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi tindakan. Pertama, kita menghafal kitab suci. Terus menghafal ini masuk ke mindset kita. Mindset itu mempengaruhi tindakan mempengaruhi nasib. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apakah ini berhubungan? Kalau misalnya negara yang religius itu, yang sangat religius seperti Konoha itu susah maju, apakah ini berhubungan? Sangat berhubungan. Kalau tradisi agamanya itu tidak berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Maksudnya tradisi dalam beragama itu justru mencemplungkan kita, membodohkan kita. Agama juga bisa bikin bodoh. Apa misalnya? Apa contohnya? Contoh, dalam agama tertentu ada tradisi yang mengatakan harus menghafal, berorientasi pada hafalan-hafalan. Sehingga apa? Kita menghafal terus. Padahal kasta terendah dalam ilmu pengetahuan itu adalah menghafal. Lebih baik kita memahami, mengerti daripada hanya menghafal. Lebih baik kita mengelafalkan. Makanya kenapa di Konoha itu tidak mengerti konteks? Karena kita disuruh menghafal, bukan memahami, mengerti isi kitab suci itu. Jadi cara melaksanakan ibadah di negara maju dengan di negara Konoha itu sangat jauh berbeda. Jadi banyak orang Konoha berpikir bahwa negara maju itu tidak melakukan ibadah. No, mereka justru melakukan ibadah yang sebenarnya. Apa contohnya? Jadi di negara maju itu berpikir bahwa ibadah itu seperti melakukan kerjaan gitu. Misalnya profesi jadi guru, jadi pilot, jadi presiden, jadi DPR misalnya. Kalau di negara maju itu jadi DPR misalnya atau senator misalnya, mereka melakukan pekerjaan mereka itu seperti pekerjaan yang berasal dari Tuhan gitu. Sehingga mereka tidak korupsi. Tapi kan kalau di Konoha kan beda kan. Ibadah yang sebenarnya itu di Konoha itu melakukan ritual gerakan-gerakan gitu. 10 kali atau 3 kali, 5 kali sehari gitu. Itu dianggap ibadah yang sebenarnya. Padahal itu cuma ritual. Dalam agama itu cuma kulit-kulitnya saja. Ibadah yang sebenarnya itu adalah berbuat baik. Tidak mengurusi keimanan orang lain. Tidak bertanya agama orang lain. Ibadah yang sebenarnya melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, kejujuran. Seperti contoh misalnya, kalau DPR di negara maju itu, mereka itu tidak mau korupsi. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah bagian daripada ibadah. Itu adalah ibadah, ritual ibadah yang sebenarnya. Kalau di Konoha kan enggak. Justru di DPR di Konoha itu,
kerjanya cuman malas-malesan, tidur-tiduran ya kan. Karena apa? Karena mereka tidak menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah dari Tuhan. Jadi agnostik juga seperti itu. Bukan berarti saya menyuruh Anda yang nonton video jadi agnostik ya. Jadi di negara maju kan rata-rata agnostik. Agnostik berpikir bahwa ibadah yang sebenarnya itu adalah profesi kita, tindakan, bukan melakukan ritual-ritual, kebanyakan ritual-ritual. Jadi agnostik itu juga punya ibadah. Makanya kemarin saya baca di kolom komentar ada yang menanyakan, agnostik itu bisa nikah nggak? Atau apa bentuk ibadah saya pada agnostik itu? Bentuk dari ibadah agnostik itu. Disclaimer dulu ya, agnostik itu masih bertuhan ya. Beda sama ateis. Ateis kan nggak bertuhan. Agnostik itu masih bertuhan. Apa Tuhannya agnostik itu? Biasanya Tuhannya agnostik itu adalah Tuhan yang Maha Esa, atau Tuhannya Spinoza, atau Tuhannya Albert Einstein. Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak suka mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu, yang kepo-kepo gitu, kepo terhadap agama lain gitu, persekusi ibadah orang lain. Bukan itu maksudnya. Atau Tuhan yang haus pujian gitu, bukan itu maksud Tuhannya. Tuhan Spinoza itu adalah Tuhan yang sangat dewasa. Jadi bagaimana ritual ibadah seorang agnostik? Agnostik itu berpikir bahwa dengan tidak mempertanyakan keimanan orang lain, tidak menanyakan agama orang lain, menjaga privasi, itu adalah ibadah yang sangat penting. Yang kedua misalnya, lebih baik kita, mohon maaf ya, sekedar mengantarkan istri ke pasar gitu, membahagiakan istri gitu, membahagiakan keluarga, daripada melakukan ritual-ritual ibadah yang melakukan gerakan-gerakan 5 kali sehari gitu. Itu adalah ibadah yang sebenarnya. Sekedar mengantarkan istri ke pasar belanja, itu adalah bagian daripada ibadah. Sekedar menyenangkan anak kita gitu, mengajari anak kita pendidikan gitu, mengajari anak kita kejujuran gitu, atau bawa anak-anak jalan-jalan gitu, tidak kepo dengan agama orang lain gitu, tidak berisik dengan tetangga kalau sedang ibadah. Itu adalah ibadah yang sebenarnya. Itu bentuk daripada ibadah seorang agnostik. Seperti saya katakan tadi itu, pahala kita mengantarkan istri ke pasar, sekedar belanja, mengantarkan atau antar jemput anak, itu lebih bermakna daripada melakukan gerakan-gerakan ritual yang 5 kali sehari yang aneh-aneh itu. Itu adalah ibadah yang sebenarnya. Pemikiran-pemikiran orang agnostik. Bukan berarti saya mengatakan yang nonton video ini untuk agnostik ya. Agnostik juga berpikir bahwa kalau misalnya kita jadi pejabat, ini adalah ibadah dari Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi itu, jadi DPR, jadi guru, jadi konten kreator. Jadilah konten kreator yang jujur. Jangan karena kita nggak enakan, kita jadi nggak enak ngomongnya. Jangan ngomong, nanti tersinggung. Jadi kejujuran itu kadang-kadang pahit guys. Jadilah konten kreator yang jujur gitu, memberikan fakta yang sebenarnya gitu. Itu adalah bagian daripada ibadah seorang agnostik. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan informasi yang tepat, akurat gitu. Tidak bikin kuburan palsu gitu. Tidak membohongi umat gitu. Ada nasak-nasak palsu gitu, makam palsu dan lain sebagainya. Itu adalah dosa besar bagi seorang agnostik. Kebohongan. Jadi agnostik itu menjunjung tinggi yang namanya kejujuran. Jadi disclaimer dulu ya, saya tidak cari umat. Buat apa saya cari umat? Emangnya saya pendeta gitu, biar saya bisa porotin gitu, persembahan gitu, perpuluhan gitu, biar saya jam Rolex gitu. Enggak, saya enggak butuh umat. Saya cuman sayang sama negara ini. Karena mohon maaf ya, kita sudah terlalu tidak waras dalam beragama, berlebihan. Sebenarnya kita tidak boleh terlalu ke kanan, maksudnya haluan kanan. Kita juga tidak boleh terlalu ke kiri. Ada juga yang terlalu ke kiri, ada juga yang agnostik radikal, ada juga yang ateis radikal. Haluan kanan juga seperti itu, haluan kanan juga seperti itu maksudnya. Ada yang terlalu ke kanan dia, itulah yang namanya tolelet. Jadi kan ada 3 kan haluan biasanya. Haluan kiri, haluan kanan. Haluan kiri ini kan agnostik dan ateis kan. Ateis radikal juga ada, agnostik radikal juga ada. Kanan juga ada. Biasanya tengah-tengah ini adalah nasionalis biasanya.
Kanan juga gitu, haluan kanan. Ada haluan kanan yang nasionalis gitu. Seperti NU biasanya, itu kan haluan kanan yang nasionalis. Dan ada juga yang haluan kanan yang terlalu radikal. Banyak banget yang terlalu radikal di Konoha saya melihat. Ada 33 juta orang menurut BNPT yang terpapar radikalisme. Ini adalah terlalu ke kanan. Jadi terlalu ke kanan juga salah sebenarnya. Haluan kanan maksudnya. Faham kanan maksudnya. Itulah alasannya kenapa banyak telolit di Konoha. Karena apa? Karena terlalu ke kanan. Terlalu ke kanan juga salah. Terlalu ke kiri juga salah. Kalau bisa di tengah-tengah gitu. Lalu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seorang Anosi itu jaminan masuk surga? Kalau ditanya seperti itu, saya nggak tahu. Surga itu kan hak prerogatif Tuhan. Kalau saya mengatakan bahwa saya dijamin masuk surga, itu artinya saya melebihi level atau kodrat daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang bisa memasukkan orang ke surga atau neraka. Itu hak prerogatif Tuhan, bukan urusan kita gitu. Kalau ditanya apakah surga itu ada atau tidak, ya nggak tahu. Surga belum pasti. Jadi Anosi itu bukan sotoy gitu, terlalu tahu menahu surga gitu. Haluan kanan kan gitu kan. Mohon maaf ya, menurut saya yang terlalu kanan itu adalah terlalu sotoy gitu, mengklaim sudah ada surga. Kan poinnya di situ tuh. Kenapa banyak orang telolit gitu bawa ada hadiah bawa ke rumah ibadah orang lain lalu duar. Itu kan kerjaan telolit kan. Kenapa dia rela melakukan seperti itu? Karena dia terlalu ke kanan. Dia menjamin ada surga gitu. Kan di situ kan poinnya sebenarnya. Kenapa banyak orang jadi telolit itu? Karena dia terlalu ke kanan dan berpikir bahwa surga itu nyata. Padahal kan surga itu belum pasti. Katanya ada jaminan surga. Tapi kalau kita berpikir secara rasional, bagaimana mungkin kita membunuh seseorang dan kita mengharapkan surga? Sungguh logika yang berantakan. Cacat logika. Di Konoha kan sering terjadikan cacat logika dalam beragama. Logikanya di mana? Kita membunuh orang lain tapi kita berharap masuk surga. Logikanya di mana coba? Kan sungguh tidak logika ya. Prinsip telolit ini kacau banget kan prinsipnya. Jadi prinsip-prinsip seperti inilah yang bikin negara tidak maju. Bagaimana kita mau maju coba kalau kita selalu membenci agama lain, selalu berpikir negatif terhadap agama lain? Bagaimana mungkin kita maju kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan antar umat beragama? Gak bisa maju guys, gak bakal bisa. Mau kalian gak capek gitu ribut terus, gotok-gotokan. Masalah ini ribut, ada dikit masalah ribut.